Laporan tugas akhir praktikum modul plankton dan NPP, kelompok 12. Modul 1 plankton. Tujuannya untuk memahami cara pengambilan sampel plankton dengan menggunakan teknik plankton net, untuk mengidentifikasi jenis-jenis plankton, dan untuk menentukan perhitungan serta melakukan analisis. Definisi plankton. Plankton adalah makhluk yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air, yang kemampuan berenangnya, kalaupun ada, sangat terbatas. Parameter pengklasifikasian plankton terdiri dari kemampuan plankton dalam memproduksi makanan, siklus hidup plankton, dan ukuran dari plankton. Berikut adalah teknik pengambilan sampel plankton. Yang pertama ada metode langsung, sampling vertikal dan horizontal, dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Teknik enumerasi kelimpahan plankton dilakukan untuk menghitung kelimpahan plankton di suatu perairan. Terdapat berbagai macam alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah handheld GPS, lalu ada jam tangan, plankton net, pemberat, tali, botol sampler plankton, log sheet atau alat tulis, ember, lakban hitam, cool box, formalin, pipet tetes, mikroskop, preparat mikroskop, dan Sedgwick Rafter cell, di mana fungsi dari masing-masing alat dan bahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengamati sampel plankton yang didapat, digunakan sebuah mikroskop berjenis bright field microscope atau juga sering disebut sebagai mikroskop cahaya. Mikroskop jenis ini memiliki berbagai komponen seperti light source atau sumber cahaya, condenser yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari light source agar dapat mengenai sampel, lalu ada stage yaitu tempat meletakkan preparat sampel, lalu ada lensa objektif yang berada di dekat objek sampel yang membesarkan citra yang didapat dari sampel sebelum memasuki badan tabung menuju lensa okuler. Lalu ada lensa okuler sendiri yang berada di dekat mata pengamat yang kembali memperbesar citra yang didapat dari lensa objektif. Lalu terakhir adalah focusing knob yang bekerja dengan cara mengatur jarak antara lensa objektif dengan sampel untuk memfokuskan gambar yang didapat dari sampel. Pengambilan sampel dan pelaksanaan praktikum. Jadi, pada praktikum kali ini, pengambilan sampel dilakukan di kolam Intel dengan metode tidak langsung. Langkah-langkahnya, yang pertama, alat dan bahan yang akan kita gunakan disiapkan dan dicuci dengan menggunakan Aquades supaya steril dan bersih. Setelah itu, menentukan stasiun pengamatan. Untuk stasiun pengamatan ditentukan dengan menggunakan GPS handheld. Setelah ditentukan, dicatat koordinat yang telah didapat pada log sheet. Pengambilan sampel awal dilakukan dengan menggunakan ember yang diturunkan pada kedalaman 1 meter, kemudian air yang diambil disaring dengan menggunakan plankton net. Proses ini diambil sebanyak 5 kali dengan kapasitas ember 5 liter. Catat waktu saat pengambilan, kemudian hasil dari penyaringan air dimasukkan ke dalam botol yang telah dilakban hitam. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya fotosintesis pada sampel yang telah diperoleh. Tambahkan formalin untuk mengawetkan plankton, beri nama masing-masing botol sampel, dan simpan di dalam cool box. Setelah dilakukan pengambilan sampel, kemudian dilakukan klasifikasi dan identifikasi sampel dengan metode enumerasi menggunakan mikroskop binokuler dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan. Mulai dari mikroskop disiapkan dan dihubungkan dengan sumber listrik. Setelah itu, nyalakan lampu dari mikroskop tersebut. Kemudian, bersihkan hemositometer dan siapkan penutup preparat untuk botol sampel. Goyangkan terlebih dahulu. Lalu, untuk sampel, dituangkan pada gelas ukur, kemudian pindahkan ke dalam hemositometer dengan menggunakan pipet. Setelah itu, hemositometer ditutup dengan penutup preparat, lalu letakkan di meja objek. Pada saat pengamatan sampel bisa didokumentasikan untuk masing-masing grid untuk perhitungan kelimpahan sampelnya. Pelaksanaan praktikum modul plankton. Yang pertama-tama harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengambil sampel air, disiapkan dan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades. Kemudian stasiun pengamatan ditentukan menggunakan GPS handle, kemudian dicatat pada log sheet. Sampel awal diambil dengan ember diturunkan pada kedalaman 1 meter, kemudian air yang diambil disaring dengan menggunakan plankton net.
Lalu hasil penyaringan air dimasukkan ke dalam botol penyimpanan sampel yang telah disiapkan. Ditambahkan formalin ke dalamnya. Setelah tahapan tersebut sudah selesai, botol disimpan di dalam cool box. Nama saya Paulus Tondi, saya akan menjelaskan bagian 3 metodologi, bagian pengolahan data. Perhitungan kelimpahan plankton dilakukan dengan persamaan limpahan dengan N kali V, dengan N yaitu rata-rata jumlah plankton dari keempat chamber, dan V-nya itu adalah volume kotak. Dari hasil sampel plankton yang diamati, dapat diidentifikasikan berbagai spesies plankton. Spesies pertama yang dapat diidentifikasikan adalah Ceratium hirundinella, berasal dari genus Ceratium, dari famili Ceratiaceae, dari order Goniaulacales, dari kelas Dinophysae, dari filum Dinoflagellata, kingdom Protozoa, domain Eukarya. Selanjutnya, ada spesies Chaetoceros amanita, berasal dari genus Chaetoceros, dari famili Chaetocerotaceae, dari order Bigulfiales, dari kelas Basilarhiophysae, dari filum Ochrophyta, dari kingdom Protozoa, domain Eukarya. Ada Acaciwo sanguinea, dari genus Acaciwo, dari famili Gymnodiniaceae, dari order Gymnodiniales, dari kelas Dinophysae, dari filum Dinoflagellata, kingdom Protozoa, domain Eukarya. Lalu selanjutnya ada spesies Pleurocentrum nicans, dari genus Pleurocentrum, dari famili Procentraceae, dari order Procentrales, dari kelas Dinophysae, dari filum Dinoflagellata, kingdom Protozoa, domain Eukarya. Selanjutnya ada spesies Entomones paludosa, dari genus Entomones, dari famili Entomoneidaceae, order Surilales, kelas Basilarhiophysae, filum Ochrophyta, kingdom Protozoa, domain Eukarya. Lalu ada spesies Carenia brevis, dari genus Carenia, dari famili Careniaceae, dari order Gymnodiniales, dari kelas Dinophysae, dari filum Mesozoa, kingdom Protozoa, domain Eukarya. Saya akan menjelaskan identifikasi plankton. Gambar pertama yang di kiri itu adalah spesies itu Proboscialata, genusnya itu Proboscia, familinya Rhizosolanaceae, ordernya itu Rhizosolaniales, kelasnya itu Basilarhiophysae, filumnya itu Osoripita, kingdom Protozoa, dan domainnya itu Eukarya. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu spesiesnya itu Gymnomidium breve, genusnya itu Gymnodidium, familinya itu Gymnodiniaceae, ordonya itu Gymnodiniates, kelasnya itu Dinophysae, filumnya itu Mesozoa, kingdomnya Protozoa, dan domainnya itu Eukarya. Berikutnya, gambar yang di kiri itu adalah genusnya itu Lisomopora, familinya itu Lysomoporoseae, ordonya itu Lysomoporoales, kelasnya itu Basilarhiophysae, filum Osoripita, kingdom Protozoa, dan domain Eukarya. Gambar yang di kanan itu spesiesnya adalah Solodinium fulvescens, genusnya itu Solodinium, familinya itu Gymnodiniaceae, ordonya itu Gymnodiniales, kelasnya itu Dinophysae, filumnya Mesozoa, kingdom Protozoa, dan domainnya itu adalah Eukarya. Nah, saya akan menjelaskan dari hasil perhitungan kelimpahan di titik 7. Dengan chamber, ada 4 chamber. Chamber pertama jumlahnya 4, chamber kedua jumlahnya 4,
chamber ketiga jumlahnya 8, dan chamber yang keempat jumlahnya 5. Didapatkan N yaitu rata-rata jumlah plankton dari keempat chamber yaitu 5,25. Maka kelimpahannya adalah N kali V itu 5,25 kali 0,9 sama dengan 4,725. Dan berikutnya yang di titik 9 yaitu ada 4 chamber. Chamber pertama jumlah 14, chamber kedua jumlah 8, chamber ketiga jumlah 9, dan chamber yang keempat jumlah 8. Maka rata-rata jumlah plankton dari keempat chamber itu jadi 9,75. Dan kelimpahannya yaitu 9,75 kali 0,9 yaitu 8,775. Selanjutnya untuk titik 10 itu kelimpahannya diperoleh dengan hasil 4,275. Penggunaan data dilakukan pada 3 titik yang berbeda, yaitu pada titik 7, 9, dan 10. Dengan hasil yang berbeda-beda dan hasil yang paling besar berada pada titik 9 sebesar kelimpahannya sebesar 8,275 mm3 seperti yang telah dihitung sebelumnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda, yaitu intensitas cahaya. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang autotrof, di mana mereka bisa memproduksi atau mensintesis kebutuhan makanannya sendiri. Fitoplankton menggunakan bagian tubuhnya, yaitu klorofil, untuk melakukan proses fotosintesis. Proses ini diperlukan cahaya matahari. Maka dari itu, apabila intensitas cahaya tinggi, maka laju fotosintesis pun akan tinggi, dan kelimpahan fitoplankton pun akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila intensitas cahaya yang diterima rendah, maka intensitas laju untuk fotosintesis pun akan rendah, dan jumlah fitoplankton atau kelimpahannya pun akan rendah. Kesimpulan, poin pertama adalah terdapat beberapa metode pengambilan sampel menggunakan planktonet, yaitu misalnya metode langsung vertikal dan metode langsung horizontal dan metode tidak langsung. Perbedaannya yaitu metode langsung secara vertikal adalah menggunakan planktonet ke perairan sesuai kedalaman tertentu dan di setiap stasiun, dan berhenti di stasiun yang ditentukan. Kemudian plankton ditarik atas ke bawah kedalaman tertentu. Lalu untuk pengambilan sampel secara horizontal menggunakan perahu sopet. Planktonnya ditarik secara mendatar dalam tertentu juga, tapi sama, lalu ditarik secara mendatar satu stasiun berikutnya. Lalu yang terakhir secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan ember dengan beberapa kali menggunakan lalu menjaring air. Kesimpulan yang kedua, jenis-jenis plankton yang didapat adalah Serratium hirundinella, Psitthoceros amanita, Acacio sanguinea, Prorocentrum micans, Entomones paludosa, Karenia brevis, Proboscia alata, Gymnodinium breve, Ligmofora, dan Coclodinium pulvescens. Kesimpulan poin ketiga, kelimpahan pada titik 7 adalah 4,725, titik 9 8,775, dan titik 10 adalah 4,275. Perbedaan kelimpahan plankton di tiap titik lokasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diperoleh oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Kelimpahan yang paling banyak adalah pada titik 9, menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diperoleh fitoplankton pada titik 9 untuk fotosintesis adalah yang paling banyak atau paling besar. Menjelaskan mengenai modul NPP. Latar belakang dari terbentuknya modul ini adalah pentingnya produktivitas dan nilai produktivitas primer dari perairan. Oleh karena itu, untuk mengetahui produktivitas primer suatu ekosistem perairan yang dapat menjamin kelangsungan kehidupan organisme, dilakukanlah praktikum nilai produktivitas primer ini. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya modul ini adalah yang pertama, untuk memahami cara penggunaan alat pengukuran kualitas air. Kedua, melakukan perhitungan nilai NPP. Ketiga, menganalisis pengaruh faktor-faktor dari nilai NPP. Yang keempat, menganalisis pengaruh perbedaan pencahayaan terhadap nilai NPP. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berbagai jenis pengambilan data nilai produktivitas primer. Kemudian teori dasarnya, yang pertama adalah produktivitas primer, merupakan laju dari pembentukan senyawa organik dari sumber anorganik dengan fotosintesis yang bisa diukur dengan produksi jumlah oksigen atau asimilisasi. Hasil fotosintesis ini sebagian digunakan kembali dan sebagian dikeluarkan untuk organisme lain. Maka dari itu,
Produktivitas primer dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah NPP, yaitu laju penyimpanan bahan organik yang tersisa setelah respirasi. Dengan persamaan NPP sama dengan GPP dikurangi respirasi. Yang kedua adalah GPP atau Gross Primary Production, yaitu hasil fotosintesis keseluruhan, termasuk juga dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Faktor yang mempengaruhi produktivitas primer yaitu yang pertama, cahaya yang berbanding lurus dengan nilai NPP. Kemudian suhu. Jika ditinjau secara langsung, suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis, sehingga tingginya suhu dapat meningkatkan laju maksimum fotosintesis. Yang ketiga adalah nutrien. Dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Distribusi produktivitas primer. Jika ditinjau berdasarkan lingkungan ekosistem, daerah pesisir cenderung memiliki produktivitas primer yang lebih tinggi, dikarenakan dekat dengan pemukiman atau juga dekat dengan sungai. Daerah estuari juga ke dalam daerah pesisir. Kemudian, sungai merupakan sumber air yang dapat membawa nutrien ke laut. Selain nutrien, intensitas cahaya matahari daerah pesisir pun cukup tinggi, dan perairan yang dangkal menyebabkan tidak adanya nutrien maupun fitoplankton yang terjebak dalam lapisan termoklin, sehingga nutrien yang ada di wilayah pesisir pun cukup melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasik Sukawati, NIM 129200009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dari modul NPP serta pengambilan sampel dan langkah-langkah dalam pelaksanaan praktikumnya. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada GPS Sandal, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga log sheet, yang keempat ada papan dada atau disebut papan jalan, yang kelima ada botol kaca. Yang pertama botol kacanya bening atau transparan, yang kedua botolnya dilapisi dengan lakban hitam. Lalu ada diometer celup, kabel T, serta aqua DM. Untuk pengambilan sampelnya, pada praktikum kali ini dilakukan menggunakan metode botol gelap terang yang dilakukan secara horizontal dengan sampel air dari satu ekosistem. Langkah pengerjaannya yang pertama, koordinat pengamatan ditentukan dengan GPS handheld kemudian dicatat pada log sheet. Lalu yang kedua, sampel air awal diambil, DO dan temperatur air diukur lalu dicatat pada log sheet. Terus yang ketiga, sampel air dimasukkan ke dalam botol terang dan gelap. Botol ditutup selama masih berada di dalam air, lalu dipastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Kemudian botol dimasukkan ke dalam air, lalu berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengolahan data modul NPP ini. Untuk hasilnya, NPP per hari antara set 1 dan set 2 sama, yaitu 1174,935. Berikut adalah analisis dari modul NPP kali ini. Sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan dan kesimpulan pada modul NPP. Pengambilan data praktikum kali ini dilakukan pada Sabtu 27 November 2021 di Kolam Indonesia dari Institut Teknologi Bandung. Metode yang digunakan adalah metode botol gelap terang. Metode ini merupakan metode yang umum digunakan dalam mengukur nilai dari produktivitas primer karena penggunaan peralatannya yang terbilang sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami dapatkan selama 23 menit atau 0,38 jam,
serta perhitungan dengan cara yang tertera pada 3.4 pengolahan data dapat diketahui bahwa respirasi pada kolam tersebut memiliki nilai 0 pada percobaan pertama dan 0,1 pada percobaan kedua. Lalu pada pengamatan pertama juga didapatkan nilai produktivitas primer bersih sebesar 0,1 dan yang kotor juga 0,1. Lalu pada pengamatan kedua didapatkan nilai produktivitas kotor 0,2 dan bersih 0,1. Dari perhitungan tersebut didapatkan pula NPP per hari pada pengamatan 1 dan 2 sama, yaitu 1174,935. Hasil tersebut menunjukkan bahwa respirasi memiliki nilai yang lebih rendah dibanding fotosintesis. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor pada saat pengambilan sampel, misalnya cuaca yang cenderung gelap dan mulai hujan. Hal ini berpengaruh pada proses fotosintesis. Karena secara umum fotosintesis fitoplankton meningkat dengan meningkatnya suhu perairan. HPI akan menurun secara drastis setelah mencapai suatu titik suhu tertentu. Lalu yang faktor lainnya bisa juga karena rendahnya densitas plankton, karena fitoplankton yang sedikit dan kurangi sinar matahari yang masuk tadi, proses fotosintesis menjadi menurun dan menyebabkan reserve oksigen juga sedikit sehingga nilai produktivitas primer terlalu tinggi. Dan faktor di atas juga disebabkan oleh percobaan yang dilakukan di air keruh sehingga penetrasi cahaya kurang maksimal, atau juga bisa karena nutrien pada daerah tersebut tidak memenuhi kebutuhan organisme autotrof. Berikutnya kesimpulan pada poin pertama, yaitu alat kualitas air yang digunakan saat praktikum adalah deometer. Cara mengukur oksigen terlarut di suatu perairan dilakukan dengan mencelupkan deometer ke daerah perairan dengan mengubah mode ke dalam satuan ppm dan memasukkan alat hingga bagian berwarna biru tercelup penuh, lalu menunggu hingga angka, dan angka yang muncul pada layar merupakan jumlah oksigen yang terlarut pada perairan. Lalu poin yang kedua didapatkan bahwa nilai produktivitas primer bersih pada pengamatan 1 yaitu 0,1 dan pengamatan 2 juga 0,1. Lalu untuk NPP perharinya didapatkan pada pengamatan 1 dan 2 juga sama, yaitu 1174,935. Pada poin yang ketiga, dari hasil percobaan dan sesuai penjelasan tadi terbukti bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada produktivitas primer, misalnya sinar matahari, suhu, tingkat aktivitas dan kekeruhan. Poin yang keempat yaitu beberapa jenis metode yang bisa digunakan untuk mengambil nilai produktivitas primer, misalnya botol gelap terang seperti yang kita gunakan yaitu horizontal, dan yang lainnya yaitu vertikal. Lalu juga serta metode citra satelit dengan menggunakan link yang bersama. Sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.